Shalom, selamat datang di ibadah persekutuan Doa Raja Wali Group. Selamat bergabung juga buat rekan-rekan yang mengikuti lewat Zoom. Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita semua dimanapun kita berada. Mari Ibu Lydia boleh maju dulu di depan biar kita bisa lebih depan dulu kayak gitu. Tuhan Yesus cari nanti ketemu yang paling depan dulu. Mari sebelum kita mulai dengan ibadah persekutuan doa ini, kita mau sama-sama menghampiri Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami sama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Kiranya biarkan kami hari ini Tuhan boleh penuhi oleh Engkau, kami boleh menerima sesuatu daripada Engkau sehingga kami pulang dari tempat ini, kami yang selesai dengan online ini juga Tuhan, biarkan kami mendapatkan sesuatu, kami mendapatkan berkat, kami mendapatkan kelegaan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh ibadah hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Mari semua yang percaya kata sama-sama katakan amin. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kasih jabat tangan dulu di orang kiri kanan, katakan sesuatu, kamu cantik, kamu luar biasa, kamu keren hari ini. Kita sama-sama mau terima sukacita surga. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Mari sama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Mari semua angkat tangan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata
penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Silakan duduk semuanya. Tadi pagi saya mengucap syukur sekali ketika bangun, saya merasakan bahwa kayak wow, kita udah ada di pertengahan bulan April, God is really good kayak gitu. Karena kayak baru kemarin kita merayakan tahun baru, tapi gak kerasa kuartal 1 udah selesai, kita udah masuk di bulan April, dan penyertaan Tuhan itu selalu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kayak gak ada sedetik pun Tuhan itu meninggalkan setiap kita di tengah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kondisi apapun yang sedang ada di hidup kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu ini, kita mau bawa syukur kita ke hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita nyanyikan lagu ini. Oh, kami bersyukur Tuhan, we worship you in this place, Lord. Oh, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang kami perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari naikkan syukur-Mu. Ku bersyukur Bapa, yes Lord. Ku bersyukur Tuhan, oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami naikkan syukur kami. Ku
bersyukur Bapa, Kami ku bersyukur bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, dan tak ada lembah kelam, oh, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. oh, Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. sekali lagi katakan dengan imanmu, tak ada lembah kelam, Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. hatiku takkan gentar, Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. sebab kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, name above all name, you are worthy. 1 Samuel 17 ayat yang kedua. 1 Samuel 17 ayat yang kedua. 1 Samuel 17 ayat yang kedua berkata demikian. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Siang ini saya beri judul The Valley of Elah. The Valley of Elah terambil dari lembah Tarbantin. Lembah Tarbantin dalam bahasa Inggris dikatakan The Valley of Elah. Apa itu The Valley of Elah, Pak Bu Saudara? Elah punya artinya pohon jati. Lembah Tarbantin atau The Valley of Elah, Elah punya pengertian artinya kekuatan, kokoh dan tidak tergoyahkan. Apa maksudnya Pak Bu Saudara? Dalam kisah ini di 1 Samuel 17 ayat yang kedua, saya rasa Bapak Ibu Saudara sudah sering dengar kisah ini. Bagaimana pasukan Goliat menantang pasukan Israel. Udah nonton film David? Oke, beberapa manggut-manggut, beberapa ada film itu gitu. Oke. Diceritakan bagaimana ketika Goliat dan pasukan Filistin menantang dari pasukan Israel. Pak Bu Saudara, dalam kisah ini dikatakan Saul dan bangsa Israel dan pasukan Israel sedang berkumpul di lembah Tarbantin, sedang ada di The Valley of Elah.
Di tempat yang harusnya mereka mendapatkan kekuatan, di tempat yang harusnya dikatakan mereka kokoh dan tidak tergoyahkan. Tapi 40 hari dalam bulan itu mereka rontok imannya, mereka pupus pengharapannya, mereka begitu lemah dan tidak berani mengangkat kepalanya menghadapi pasukan musuh. Why? Kenapa? Karena kala itu mereka sedang diintimidasi oleh satu pahlawan Filistin dikatakan oleh Alkitab yang namanya Goliat. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara dari ayat ini. Kita punya satu tempat Pak Bu Saudara yang harusnya menjadi kekuatan kita. Yang harusnya menjadikan kita kokoh dan tidak tergoyahkan. Apa itu? Yaitu hadirat Tuhan. Pernah gak Bapak Ibu Saudara rasakan begini? Harusnya waktu kita datang ibadah. Di tempat dimana hadirat Tuhan ada. Ketika kembali kita rasakan kekuatan. Kita rasakan diperbaharui spirit kita. Kita rasakan ada satu kekuatan baru di dalam kita. Badainya mungkin dia tidak redakan. Tapi ada satu kekuatan baru yang dia nyalakan di dalam kita. Harusnya saat teduh, jam-jam doa kita di mana kita berdua sama Tuhan. Itulah waktu di mana the valley of Elah. Di mana kita dapatkan kekuatan. Di mana kita dapatkan kekokohan dan iman, percaya, pengharapan kita tidak tergoyahkan. Tapi seringkali Pak Bu Saudara, setan juga kasih Goliat dalam kehidupan kita. Ketika kita ibadah, harusnya di mana kita sungguh-sungguh nikmati hadirat Tuhan, sungguh-sungguh kita besarkan nama Tuhan, sungguh-sungguh tempat di mana yang seharusnya kekuatan Tuhan turun dalam kehidupan kita. Tapi seringkali intimidasi masuk dan membuat hati kita kehilangan fokus, pikiran kita kehilangan fokus, dan over anxiety itu mulai masuk, kecemasan mulai masuk, overthinking mulai masuk. Karena kenapa? Karena dari kisah ini hal tersebut yang terjadi. Di tempat di lembah Tarbantin, the valley of Eli, harusnya Saul dan pasukan Israel mengingat bagaimana Tuhan bawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Bagaimana waktu Laut Merah di depan mereka, pasukan Filistin di belakang, pasukan Mesir di belakang mereka. Tapi Tuhan yang perkasa, cukup dengan satu tongkat yang dijulurkan, maka laut itu terbelah. Tapi mereka lupa akan semua itu, dimulai dari mana? Dari fokus yang berubah. Ketika fokus mereka berubah, dari di tempat yang harusnya dikatakan itu punya kekuatan, kokoh dan tidak tergoyahkan. Waktu mereka melihat Goliat yang begitu besar, waktu mereka melihat sesuatu yang rasanya di luar ekspektasi mereka, di luar dari kemampuan mereka, fokus mereka mulai buyar. Pak Bu Saudara, siang ini izinkan saya mengingatkan kepada setiap kita, kita punya Tuhan yang tadi lagu katakan, how great is our God, yang namanya Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bisa duduk siang hari ini di tempat ini. Karena setiap kita punya cerita sama Tuhan Yesus kita. Bagaimana dia menyelamatkan kita. Bagaimana dia merubah hidup kita. Bagaimana dia mengangkat kehidupan kita. Bagaimana dia ambil hidup kita yang tadinya penuh dengan lumpur dosa. Berubah masuk dalam hidup yang penuh dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Hari ini kalau kita ada di lembah Tarbantin, di the valley of Elah. Dan intimidasi Goliat itu sedang berbisik di telinga dan di hati kita. Saya berdoa seperti lagu pujian tadi. Ayo katakan how great is our God. Fokus kembali. Betapa hebatnya Tuhan Yesus kita. Apa yang dia pernah kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau dulu dia tolong. Maka saya percaya hari ini dan besok tetap dia akan tolong kehidupan kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ingat di lembah ini belum ada waktu tadi yang kita baca. Saul sama pasukan musuh cuman saling berhadapan. Belum ada panah yang berterbangan, belum ada auman Goliat, belum ada Daud, belum. Tapi seringkali di lembah yang harus menjadi kekuatan berubah menjadi lembah kengerian. Saya berdoa di lembah ini, seringkali Tuhan bawa kita masuk ke lembah itu. Tujuannya apa? Tujuannya bukan Tuhan meninggalkan kita, tapi untuk mengingatkan kepada setiap kita siapa yang menyertai kita. Bahwa roh yang diam dalam kita jauh lebih besar dari apapun juga. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau bicara di sini. Yang kedua, waktu Goliat memberikan aumannya, waktu Goliat memberikan tantangannya, apa yang dia berikan?
1 Samuel 17 ayat yang ke-8. 1 Samuel 17 ayat yang ke-8. 1 Samuel 17 ayat 8 bilang begini. Ia yaitu Goliat berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah, garis bawahi kata ini, hamba Saul. Kata ini seringkali waktu kita baca Alkitab lewat begitu aja. Tapi satu kali kata ini jadi hidup buat saya. Goliat waktu mengintimidasi bangsa Israel selama 40 hari 40 malam. By the way, bagaimana cara Goliat mengintimidasi? Setiap pagi dan sore. Kenapa pagi dan sore? Kala itu bangsa Israel punya satu budaya. Setiap pagi dan sore itu adalah waktu di mana mereka beribadah. Setiap pagi mereka akan keluar bawa korban persembahan, ucapan syukur dan berkata begini, sederhananya begini. Tuhan terima kasih masih diberikan nafas kehidupan. Kami mau mulai aktivitas ya Tuhan. Lindungi, jagai, sertai kami. Kami percaya waktu apa yang kami lakukan selaras turut dengan kehendak-Mu. Kami percaya perlindungan dan berkat kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Sederhananya begitu. Dan ternyata itu berkenan di hadapan Tuhan. Ternyata itu penting di hadapan Tuhan. Sore hari pun demikian. Waktu mereka sudah selesai aktivitas, mereka bawa korban dan berkata, Tuhan terima kasih buat sepanjang hari ini. Apapun yang kami lalui sepanjang hari ini, kesulitan hari ini cukup untuk hari ini. Besok kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Besok ada kasih karuniamu yang baru. Ada kekuatan yang baru yang kau berikan. Terima kasih. Bukankah janji firman-Mu yang berkata, kami yang dikasihi Tuhan dapat beristirahat dalam tenang dan berkat Tuhan. Setiap pagi dan sore, waktunya mereka persembahkan korban, waktunya mereka ibadah. Di waktu itulah Goliat memperdengarkan aumannya. Pernahkah Bapak Ibu Saudara ngalami dalam hidup ini, ketika tekanan hidup rasanya begitu berat, waktu-waktu, aduh gue mau ibadah tapi kayaknya males banget ya. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mau ibadah dari kemarin udah niat, pokoknya mau doa nih, pokoknya mau ibadah, ada aja ban motor kempes, banjir lah, mau ikut ibadah Jumat siang tiba-tiba dipanggil bos lah, nggak mau tahu, pokoknya jam 12:30 mesti kelar nih laporan. Ada aja. Pernahkah Bapak Ibu Saudara hadapin itu? Kalau pernah menghadapi itu, sebagian manggut-manggut. Artinya Goliat sedang mengaumkan sesuatu dalam kehidupanmu. Kalau dia sedang mengaumkan, artinya setiap kita berbahaya buat Goliat. Why? Ada Daud dalam hidup kita. Yang menarik begini, dikatakan, bukankah aku seorang Filistin? Kata Goliat, betul dia seorang Filistin. Tapi yang menarik ini, dan kamu adalah hamba Saul. Sepertinya benar, mereka itu Saul jadi rajanya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kala itu bangsa Israel disebut Tuhan sendiri yang ngomong, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaanku. Pak, Bu, Saudara, saya mau bilang begini. Setan seringkali cuma serang dua hal. Identitas dan kuasa yang diberikan dalam kehidupan kita. Identitas dan kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya berdoa setiap kita ngerti waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, siapa kita di dalam Tuhan. Ayat tadi berkata, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kamulah imamat rajani, bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah, sayangku sendiri. Kalau tidak sadar ada roh Tuhan yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita, kita lupa identitas kita. Tapi kalau kita sadar identitas kita, maka apapun berani kita hadapi. Saya ingat waktu saya SMA dan kuliah, bila saya cindo banget begitu. Jadi kalau saya main ke daerah selatan sedikit, waktu itu saya nggak usah sebut namanya, yang Taman Tit begitu, atau daerah Tanjung Tit begitu. Itu udah kelihatan banget lah, udah gampang dipalak begitu. Satu kali saya ingat saya punya tugas SMA dan tugas kuliah, kami harus ke sana. Saudara, berapa kali teman-teman saya begitu pulang pada bilang, aduh gue dimintain duit, aduh gue dipalak, begini lain sebagainya. Satu kali saya berdua sama teman saya, kebetulan teman saya punya kenalan begitu, kita datang bersama kepolisian. Jadi datang sama 2 orang polisi, 1 orang bahkan TNI loreng hijau. Jadi datang jalan ke perkampungan sana. Saudara, kita gak rasa takut.
Kenapa? Kita tahu siapa yang menyertai. Dari seragamnya udah tahu, nggak perlu keluarin identitasnya, nggak perlu kasih tahu pangkatnya. Dari seragamnya orang udah tahu, nggak berani nyolek. Tampang boleh sipit, boleh putih begini, nggak ada yang berani nyolek. Hal yang sama. Saya cerita. Tahun 1954 ada seorang anak di daerah Kolombia, Amerika Selatan. Kolombia, Bapak Ibu Saudara yang tahu itu daerah yang cukup banyak banyak mafianya dan lain sebagainya, daerah yang cukup the Bronx. Seorang anak namanya Marina Chapman. Dia usia 4 tahun, dia lagi main di halaman belakangnya. Ibunya dia bilang, ayo udah mau gelap, masuk cepat. Marinanya masih sibuk main dan tiba-tiba sekelompok orang datang dengan cepat menyergap Marina Chapman, anak gadis usia 4 tahun, dan dibawa lari masuk dalam hutan. Ibunya sudah berteriak-teriak mencoba mengejar mereka, but it's too late. Singkat cerita, sepanjang malam itu Marina yang usia 4 tahun diculik, disekap dengan beberapa anak lainnya. Dan entah bagaimana, entah gimana ceritanya, di tengah malam Marina berhasil melepaskan ikatan tangannya dan dia lari sekencang-kencangnya. Bayangkan anak umur 4 tahun nggak tahu itu dia ada di mana, cuma tahu hutan gelap, dia nggak tahu arah di mana, dia cuma teriak lari, "Mommy, mommy, mommy." Dia lari demikian rupa, terguling, jatuh dan lain sebagainya. Para penculik coba ngejar dia. Singkat cerita, dia berhasil lolos. Seperti film-film, dia jatuh pingsan dan besok pagi apa yang membuat dia terbangun? Karena yang membuat dia bangun adalah jilatan dan endusan dari seekor monyet atau seekor gorila betina. Persis seperti film Tarzan, waktu dia buka matanya dia teriak kaget, si gorila betinanya juga teriak kaget. Tapi long story short, this is the true story. Nanti boleh Google, judulnya adalah The Girl with No Name. The Girl with No Name. Waktu dia bangun, dia lihat itu, dan singkat cerita, long story short, dia dirawat oleh monyet atau sekumpulan gorila ini, monyet besar dikatakan, dan dia hidup selama sekian belas tahun sama mereka. 4 tahun, sekian belas tahun sama mereka, sampai akhirnya satu kali dia menemukan cermin. Sesuatu yang berkilau, kena ke matanya, dia apa nih gitu. Tapi sesuatu menggelitik hatinya. Sampai akhirnya dia dekati, dia endus persis seperti seekor gorila atau seekor monyet ketika mengendus sesuatu benda asing. Sampai akhirnya dia pegang, dia balikan, waktu dia lihat cermin itu dia lempar dan dia kaget. Tapi sesuatu memori keluar dari dalam hati dan pikirannya. Sekian belas tahun anak ini sudah bercara jalannya, udah seperti kumpulannya. Cara dia makan, cara dia hidup udah persis cara seperti mereka. Tapi ketika dia ambil kembali cermin itu dan dia lihat wajah yang berbeda dari kumpulan yang ada. Di situ dia sadar siapa dia sesungguhnya. Ketika singkat cerita anak ini ditemukan dan akhirnya dijelasin siapa anak ini. Dia ada satu statement waktu dia sudah akhirnya besar dan ditulis buku ini, The Girl with No Name. Dia tulis begini, apa yang saya pelajari bersama kumpulan saya? Monkey see and monkey do. Saya cuma ngelihat, oh cara jalan mereka begitu, saya lakukan. Oh cara mereka hidup tuh begitu, oh makanya saya lakukan. Cara mereka menjalani hari-hari mereka begitu. Monkey see and monkey do. Tanpa mereka ngerti siapa sesungguhnya anak ini. Maaf, kadang kalau kita lupa identitas kita hidup in the jungle. Di hutan yang begitu ganas. Maaf, bukankah ada istilah dalam dunia perkantoran, dunia bisnis, monkey business. Saya mau berkata siang ini izinkan saya mengingatkan kepada setiap Bapak Ibu Saudara. We are not the monkey. Kitalah imamat rajani, umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Jangan pernah lupa identitas kita di dalam Tuhan. Kalau dunia berkata, oh korupsi itu biasa. No, buat kita gak biasa. Oh kalau selingkuh itu, free sex itu biasa. Buat kita gak biasa. Kalau melupakan Tuhan dan gak ibadah itu biasa. Buat kita itu gak biasa. Dan bagaimana kita bisa kembali kepada identitas kita yang sesungguhnya. Roma 12 ayat 2, Paulus kasih satu kata.
Janganlah setiap kita menjalani kehidupan ini serupa dengan dunia ini. Paulus lagi ngomong keras kepada jemaat di kota Roma. Kalau jemaat di kota Roma, kalau orang-orang di luar Tuhan Yesus di kota Roma berkata, oh biasa membunuh, biasa selingkuh, punya istri banyak, biasa menjilat itu biasa. Buat kamu dikatakan, jangan hidup serupa dengan mereka. Dan hal pertama dikatakan yang harus berubah adalah pembaharuan budi. Pembaharuan budi dari kata metanoia. Meta artinya beyond, noia artinya pikiran. Artinya cara berpikir kita harus melampaui dari cara berpikir mereka. Cara berpikir kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau apa batasan Tuhan, apa yang Tuhan bilang boleh, apa yang Tuhan bilang gak boleh, itu jangan dilanggar. Dan bagaimana cara kita bisa berubah? Seringkali lewat dua panca indera, yaitu apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, itu akan masuk mempengaruhi cara kita berpikir, meresap di hati dan berakhir pada tindakan kita. Betul? Seringkali apa yang kita lihat, dengar terus-terusan setiap hari, setiap saat, itu akan masuk dalam zona pikiran kita, meresap di hati dan akhirnya berakhir di tindakan. Contoh, saya orang yang dari kecil sangat suka film silat, sangat suka film silat. Yang hobi film silat, saya masih hafal banget, saya masih punya koleksi semua film-film silat dan buku silat, 18 jurus menaklukkan naga, tongkat menggebuk anjing, bocah tua nakal, semuanya saya masih hafal. Ada satu film silat yang mungkin Bapak Ibu Saudara yang tahu, ada satu judulnya namanya Sintiau Hiaplu, Return of the Condor Heroes, kembalinya pendekar Raja Wali Sakti. Beberapa senyum-senyum, mulai kayak gue tahu tuh film gitu. Nah, jagoannya namanya Yoko, diperankan kala itu tahun 80-an oleh Andy Lau. Yoko punya guru yang sekaligus menjadi istrinya, namanya kalau di Indonesia Bibilung, kalau bahasa aslinya Xiao Lung Li. Dalam satu peristiwa, sebelum Yoko jago silatnya, kungfunya, sebelum dia punya pukulan merindukan kekasih yang mengalahkan hakim roda emas musuh utamanya, semua hafal banget. Kan sudah bilang saya suka film silat. Pendeta mantan pendekar mungkin saudara. Dalam satu peristiwa, Yoko harus kehilangan tangan kanannya. Ditebas oleh pedang langit, oleh Kue Hu, anak dari Kue Cheng, sepupunya. Dan dia kehilangan tangan kanannya. Itu film, itu adegan, itu cerita, tiap hari nonton, tiap hari dibaca. Apa akibatnya? Kalau jam istirahat, kalau saya masih SD, saya sama circle saya, penggemarnya wuxia, penggemarnya Yoko, kita ngapain? Kita umpetin tangan kanan kita. Nah, supaya kelihatan kayak Yoko, supaya kelihatan jago. Kenapa bisa begitu? Tiap hari lihat, tiap hari nonton, tiap hari denger, masuk di pikiran, resep di hati, berakhir di tindakan. Sekarang film silat mungkin gak sepopuler dulu. Sekarang mungkin yang lebih populer adalah jangan-jangan dia adalah CEO yang sedang menyamar. Kebanyakan rajin Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau bilang begini sekali lagi. Goliat mengintimidasi dengan katakan, kamu hambanya Saul. Goliat tidak memberikan identitas aslinya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat kepunyaan, umat kesayangan Tuhan sendiri. Yang artinya kalau musuh menghina umat kesayangannya, Bapa yang akan muncul dan membela. Ingat identitas kita dalam Tuhan. Mari kita berubah cara berpikir kita. Kalau dunia tawarkan sesuatu dengan yang lain, ingat tadi Roma 12 ayat kedua, berubahlah oleh cara pembaharuan budimu, jangan menjalani kehidupan serupa dengan dunia ini. Yang terakhir. Pak Bu Saudara, dikatakan Daud waktu lihat tantangan Goliat dan dia berkata sama Goliat, siapa nih orang berani menantang pasukan Israel? Dan Daud kembalikan identitas itu. Bukankah ini pasukan Israel, ada Tuhan yang membela pasukan Israel? Dan ketika dia dipanggil sama Saul, siapa lu? Emang pernah perang dari kecil? Daud dengan santai bilang begini, oh saya sih belum pernah perang, belum pernah lawan raksasa. Tapi biasa saya ngelawan singa, lawan beruang, udah biasa itu. Setiap kali ada mereka ganggu domba saya biasa menghadapi mereka. Dan mereka lebih besar dari saya. Dan saya percaya ya ukuran gak bersalah buat Tuhan. Daud katakan demikian. Seringkali Pak Bu Saudara dalam hidup ini,
Tuhan kadang-kadang gak langsung berikan Goliat dalam kehidupan kita. Kita yang sering kali merasa ada Goliat di hadapan kita. Tapi sering kali lewat kesulitan-kesulitan kecil, tiba-tiba ada aja jalan keluarnya. Tiba-tiba ada aja jalan kemenangannya. Tuhan sedang melatih iman kita sebetulnya. Sampai suatu ketika ada auman Goliat dalam kehidupan kita, di lembah yang harusnya kita kuat dan kokoh, the valley of Elah. Lihat responnya Daud. Daud di lembah yang sama. Di lembah Tarbantin yang sama. Di the valley of Elah yang sama. Respon dari bangsa Israel begitu ketakutan, kehilangan semuanya. Dia lupa ayat ibadah kalau disertai dengan rasa cukup akan besar kuasanya. Saul dan pasukannya lupa akan hal itu. Tapi lihat responnya Daud. Di the valley of Elah yang sama. Ketika dia dengar auman Goliat, dia lihat Goliat di depan dia. Dia tahu identitas dia. Dia sadar siapa dia. Dan dia katakan sama Goliat, yang kamu tantang, yang kamu hina bukan saya. Yang kamu hina dan tantang adalah Tuhanku yang besar. Daud, kita tahu kisahnya cukup dengan ketapel satu batu. Dia jatuhkan Goliat. Ada satu hal yang menarik Pak Bu Saudara dari kisah ini. Ada sebuah channel namanya History Channel. History Channel ini salah satu yang suka membuat reka ulang dari berbagai kisah yang dramatis. Salah satunya mereka reka ulang kisah Daud melawan Goliat ini. Dalam reka ulang tersebut mereka undang seorang atlet agak susah bacanya. Bell Eric Slinging Champion. Jadi pokoknya ini atlet juara ketapel, intinya begitu. Juara ketapel champion namanya Louis Pons. Dia panggil Louis Pons. Louis Pons tingginya 2,1 dan didesain ketapel yang biasa dia gunakan bagaimana dia bisa menang kejuaraan dan diukur demikian rupa. Jarak diperkirakan Daud sama Goliat jaraknya berapa diukur. Tingginya Goliat berapa, Alkitab mencatat dengan begitu spesifik. Dibuat targetnya persis seperti tingginya, besarnya, semua persis sama. Ukuran batunya pun dibuat persis sama. Dan atlet yang menang udah champion ini diminta mereka ulang bagaimana Daud bisa ngalahin Goliat. Batu pertama dicoba, gagal. Batu kedua dicoba, gagal. Sampai 5 kali dicoba, gagal. Louis bilang begini, panitia bilang gini, kejauhan kali kita salah hitung. Coba dideketin. Dibuat jarak lebih dekat. 5 kali hal yang sama dan tetap gak bisa. Targetnya coba diturunin sedikit dan dicoba lagi dan tetap gak bisa kena. Kenapa? Karena Alkitab mencatat cukup dengan 1 kali dia umban langsung kena ke jidatnya, langsung tumbang. Hasil dari History Channel itu lewat reka ulang begitu, dia bilang begini. Dapat disimpulkan, dapat dipastikan ketika Daud melawan Goliat itu adalah hal yang mustahil secara manusia. Hal yang mustahil secara manusia. Louis Pons ini tingginya 2,1. Daud diperkirakan bahkan lebih pendek dari itu. Saya mau bilang begini Pak Bu Saudara, kalau dari awal sesuatu yang sepertinya mustahil, tapi Daud disertai Tuhan dan Daud berhasil tumbangkan Goliat. Hari ini Goliat apa yang sedang mengaum dalam kehidupanmu? Kecemasan apa yang sedang mengaum dalam kehidupanmu? Intimidasi apa yang sedang mengaum dalam keluargamu, keuanganmu? Mari bangkit. Kita ada di the valley of Elah. Tempat yang harusnya kita terima kekuatan. Ibadah itu harusnya kita terima kekuatan dari Tuhan. Terima kesegaran dari Tuhan. Mari waktu pas kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Rubah cara berpikir kita. Kita gak mau mengikuti apa kata dunia. Dan saya percaya Goliat yang sepertinya mustahil itu dapat tumbang dalam satu pukulan. Saya tutup dengan ini. Beberapa bulan lalu, salah seorang jemaat kami telepon saya selesai ibadah hari Minggu dalam kepanikan dan diceritakan bagaimana kondisi anaknya.
Anaknya cowok usia 10 tahun. Anak ini sejak lahir punya satu kelainan genetik. Yang pertama, dia nggak boleh makan semua yang dari kacang. Susu kacang lah, tempe, tahu, pokoknya kacang dia nggak bisa makan. Yang kedua, ini yang lebih menarik, dia nggak bisa kena, mencium, menghirup, bahkan bersentuhan dengan yang namanya kamper. Jadi udah seperti Superman kena kryptonite kalau kena kamper. Yang repot, gereja kami di mall, begitu masuk ke toilet di mall ada kamper. Itu bisa buat dia langsung lemes, bisa pingsan. Oke, dari kecil seperti itu. Singkat cerita, hari Sabtu tiba-tiba anaknya sakit kepala. Sakit kepala. Oh, orang tua berpikir, oh tadi main bola kepanasan kali, udah kasih paracetamol, istirahat, besok baik. Menjelang subuh, minggu subuh, tiba-tiba anaknya teriak-teriak, sakit kepalanya menjadi-jadi. Sangat sakit. Dikasih obat, dosisnya ditambahin, tidur, besok pagi ke gereja. Di gereja, saya udah lihat, dia sempat bilang sakit. Singkat cerita saya bilang begini, pulang gereja bawa ke dokter. Singkat cerita pulang gereja dibawa ke dokter, ada rumah sakit gak jauh dari lokasi gereja kami. Bawa ke sana, saudara diinfus dikasih paracetamol dosis dewasa. 30 menit tidak bereaksi, akhirnya dikasih painkiller dosis dewasa, tidak bereaksi, makin sakit, didabelin dosisnya, makin sakit. Dokternya berkata, dicek yuk ada apa nih sakit kepalanya. Dicek, begitu dicek, long story short, ditemukan cairan dekat dengan batang otaknya. Dan cairan itu sedang menekan otaknya, jadi sakit kepala sekali. Dokternya yang merawat bilang begini, ini di luar ranah saya, panggil dokter anak, panggil dokter syaraf, panggil dokter spesialis. Mereka bilang cuma satu, kita berpacu dengan waktu, harus segera operasi. Kenapa? Karena cairan itu sangat dekat dengan batang otak. Kalau Bapak Ibu Saudara ngerti medis, saya juga baru dikasih tahu waktu saya datang ke sana, batang otak itu udah seperti MCB kita. Begitu batang otaknya kena, oh ada benda asing masuk, jebret, matiin. Karena ada sesuatu yang membahayakan. Jadi dokternya berkata kita berpacu dengan waktu. Sampai cairan ini merembes masuk ke batang otak, anaknya akan di shutdown secara badan. Mereka udah bingung semuanya. Dokternya gimana, ngambil keputusan bagaimana, telepon saya nangis-nangis dan selesai ibadah saya ke sana kita doa. Saudara, saya tiba-tiba ingat akan Goliat ini. Anak ini minggu depan waktu pas datang tadi, kenapa saya cerita ini? Dia bilang gini, Pastor, bulan depan saya ulang tahun, udah 12 tahun. Baptis saya ya Pastor, dia bilang begitu. Iya nanti kita baptis, karena saya udah kenal mereka cukup lama. Dan waktu saya berdoa buat anak ini, tiba-tiba seperti, saya ingat kisah ini. Tiba-tiba Goliat seperti ngacungin goloknya, pedangnya sama Daud. Sini lo anak kecil, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan ketapel dan tongkat. Hari ini juga aku penggal, aku kasih bagian badanmu kepada burung di udara. Goliat ngomong begitu. Dan saudara tahu, the sword that point to David, akhirnya pedang yang sama yang penggal Goliat. Siang itu di rumah sakit tiba-tiba seperti roh Tuhan ingetin saya karena hal itu. Dan saya bilang begini, Goliat sedang mengarahkan pedang kepada anak ini. Pedang yang sama yang akan mematahkan setiap leher Goliat dalam kehidupannya. Yuk doa, saya berkata begitu. Long story short, entah gimana ceritanya, dikasih rujukan tidak di rumah sakit tersebut. Dibawa rumah sakit di daerah Pik. Saya nggak berani sebut namanya. Pokoknya itu punya yayasan amal, lokasinya depan mall, yang gede banget, ada sekolah dan lain sebagainya. Begitu masuk, dan ini dahsyatnya Tuhan. Tadi saya bilang, di tempat yang harusnya tiba-tiba orang berkata, udah lemah, anak sakit, asuransi gak bisa tanggung, BPJS gak bisa tanggung, udah bingung dengan tagihan semuanya. Tiba-tiba harusnya lemah, harusnya identitasnya dicuri, harusnya rasanya mustahil hadapin semua itu. Tapi kalau kita sadar ada kekuatan Tuhan, kita sadar siapa kita. The sword that point to David akan berbalik, yang akan menggal Goliat. Singkat cerita dibawa ke rumah sakit itu, langsung kenalannya dibawa ke satu dokter anak. Dokternya bilang begini, oh anaknya begini, periksa hasil MRI, di CT scan sekali lagi, di MRI sekali lagi, hasilnya sama. Dokternya bilang gini, langsung operasi. Langsung dok, tapi ini gimana dan lain pembayaran. Dokternya bilang gini, prinsip kami di sini nyawa dulu. Pembayaran dan lain sebagainya urusan nanti. Yang penting anaknya terlebih dahulu. Hal pertama selesai. Hal kedua, nanti gimana dok? Ini anak 10 tahun.
Dokternya waktu dokter pertama bilang begini, anaknya kan tambah tinggi, kalau tambah tinggi pertumbuhan dan mesti dibelek lagi karena ini mesti dikasih selang supaya cairan itu bisa keluar dan lain sebagainya. Kalau dia tambah tinggi tiap tahun perlu dibelek kepalanya, selangnya diganti dengan yang lebih panjang. Apakah harus seperti itu, Dok? Dokternya bilang, iya, tapi ada opsi kedua. Dokternya bilang nanti dikasih tombol, nanti begitu dipencet cairan itu akan turun. Dikasih tombol, Dok, terus bagaimana nanti kehidupannya apa dan lain sebagainya. Saudara, ini dahsyatnya. Dokternya tiba-tiba buka kerah bajunya, dokternya kasih lihat. Saya juga sama kok. Saya malah dari usia 2 tahun. Dan saya jadi dokter. Jadi dia ngomong sama anaknya, nanti kalau dokter udah pasang kamu ini, kamu waktu kerasa udah hang, temen gue ngomong apa sih? Itu guru ngomong apa sih? Kok jadi gak kelihatan sih? Artinya udah penuh cairan, di flash. Saya mau tanya, kebetulan atau karena Tuhan atur? Dimulai dari mana? Standing strong in the valley of Elah. Sadar siapa kita, yang mustahil pun Tuhan buat tidak mustahil. Bangkit berdiri sama-sama. Saya diberkati sama lagu tadi. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa dibantu. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapanku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Saya mau bilang gini sama Bapak Ibu Saudara, lembah kelam apa yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi? Mungkin kita kadang kayak Saul sama pasukan Israel. Di valley of Elah yang harus jadi kekuatan, tapi jadi lembah kengerian. Pujian ini bilang gak ada lembah kelam yang kita lewati sendirian. Dia jalan sama kita. Tuhan hadirkan Daud di tengah-tengah kerisauan dan kengeriannya Saul dan pasukan Israel. Tuhan hadirkan Daud. Hari ini saya mau bilang begini, di lembah kelam sekalipun, buat hati kita gak gentar karena kita tahu siapa yang jalan dengan kita. Kalau kita tahu akan hal itu, mari angkat tangan kita dan kita katakan, ku bersyukur Bapa. Ya Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari angkat tanganmu, katakan bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari katakan dengan imanmu. Ku bersyukur. Kau bersyukur. Ku bersyukur Tuhan.
bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Thank you Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu. Dan kami tahu kami adalah anak Allah yang luar biasa. Itu adalah identitas kami. Jadi apapun yang sedang kami hadapin, apapun yang ada di dalam masa-masa kami ada di season apa, Tuhan yang sertai. Kami mau standing strong dan kami mau katakan kami punya Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan ibadah kami di akhir ini Tuhan dalam tangan kasih-Mu dan nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk. Iya, ini ada sedikit laporan untuk PDRG Basar kita. Jadi silakan apa yang sudah kita lakukan. Jadi terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam basar kita kayak gitu. Basar ini untuk mendukung persekutuan doa kita sehingga kita bisa lebih banyak memberkati banyak orang. Ada pengumuman juga untuk persekutuan doa di tanggal 24 April akan dilayani oleh Bapak Pendeta Minarto Jonathan. Dan untuk semua yang sudah melayani hari ini, terima kasih untuk pelayanannya kepada Bapak Pendeta Antonio Yusuf. Thank you buat firman Tuhannya. Dan untuk sekarang persembahan dapat diberikan di sini. Ada QR yang sudah tersedia juga atau mau di dalam kotak persembahan yang diberikan. Kita akan mengakhiri sebelum kita berdoa syafaat. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau tenang beberapa saat, kita mau mengucap syukur untuk apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Sebelum kita doa syafaat, kita jangan buru-buru, tapi kita mau thank you buat apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, bahwa He is good. Tuhan tuh, kata Pak Pendeta, Tuhan tuh baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kayak gitu. Kita mau standing strong. Mari sebelum kita nyanyikan lagu Ku Bersyukur lagi, kita ambil 1 atau 2 menit, kita mau mengucap syukur, ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita semua, di season apa kita hari-hari ini. Mari angkat tangan kita mengucap syukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sekali lagi ku bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Apapun lembah yang Tuhan sedang hadapkan di hadapan kami tahu roh Tuhan bersama dengan kami. Di sana kami berdiri dan Tuhan siap berperang ganti kami. Kami berdoa buat setiap kesulitan, buat setiap beban, buat setiap air mata. Kami gak harus tanggung itu sendiri. Ada Yesus yang siap jalan sama kami. Ada Tuhan Yesus yang siap buka jalan buat setiap hidup kami. Terima kasih banyak. Kami mau berdoa buat untuk grup Raja Wali Group dan semua bisnis unit di bawahnya.
Kami berdoa mulai dari pucuk pimpinan, seluruh jemaat, semua karyawan, staf yang bekerja. Kami percaya ketika ada tempat di mana orang benar berseru kepada nama Tuhan, di situ surga terbuka. Berkati seluruh unit grup, bisnis grup yang ada. Berkati hotel dan residence St. Regis, Raja Wali Place, Officer Tower. Berkati persekutuan ini, kami percaya di tempat di mana hadirat Tuhan ada, di tempat di mana kami disegarkan lewat 1 jam ini, kami percaya itu yang mengubahkan kehidupan kami. Berdoa, mintakan kesembuhan buat kami percaya kami punya Jehovah Rafa, dokter di atas segala dokter. Waktu kami angkat tangan, kami percaya Tuhan Yesus kami turun tangan. Dan kami berdoa buat bangsa dan negara ini. Kami percaya Indonesia di hatimu, Indonesia biji matamu. Matamu gak pernah lepas dengarkan doa yang bertalu-talu dari Indonesia. Minta Indonesia dipulihkan, minta Indonesia diberkati. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami percaya Engkau dengar setiap doa kami. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami angkat tangan kami. Dan kami siap terima berkat yang terbaik daripadamu. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada setiap kita, menyinari kita dan memberikan kita kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang intim dan manis dengan Roh Kudus turun dalam hidup kita mulai dari siang ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput mempelainya. Setiap kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan. God bless you. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan